Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwel Rahmayani. Nomor induk mahasiswa 180351003. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Saat ini saya sudah semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah analisa laporan keuangan. Dosen pengampu yang saya hormati Bapak Abriani. Baik, materi yang akan kita bahas adalah rasio likuiditas. Apa yang dimaksud dengan rasio likuiditas? Rasio likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajibannya tanpa bergantung pada sumber eksternal, misalnya seperti pinjaman bank. Apa saja komponen dari rasio likuiditas? Yang pertama yaitu kerapatan, adalah jarak yang terjadi pada harga yang disepakati dengan harga normal terhadap suatu barang. Yang kedua, kedalaman, adalah jumlah dan volume produk yang dijual dan dibeli pada tingkat harga tertentu. Dan yang ketiga, keandalan, adalah kecepatan di mana harga lewat pada harga yang efisien setelah ketidakpastian atau perubahan harga. Berikutnya adalah fungsi rasio likuiditas. Apa saja fungsi dari rasio likuiditas? Yang pertama yaitu sebagai sarana untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Yang kedua, mengantisipasi dana yang diperlukan jika perlu. Yang ketiga, mempermudah pelanggan atau lembaga keuangan atau bank menarik uang. Dan yang keempat, sebagai poin penting bagi perusahaan untuk mendapatkan izin kerja atau investasi menguntungkan lainnya. Selanjutnya, jenis rasio likuiditas. Yang pertama yaitu rasio lancar atau current ratio. Rasio ini menunjukkan nilai relatif antara aktiva lancar terhadap utang lancar. Rasionya dihitung dengan utang lancar. Formula untuk menghitung rasio lancar adalah sebagai berikut. Rasio lancar yaitu sama dengan aktiva lancar dibagi dengan utang lancar. Dari formulanya dapat diketahui bahwa rasio ini menunjukkan seberapa besar kemampuan aktiva yang dimiliki perusahaan dapat digunakan jika kewajiban atau utang harus dibayar pada saat jatuh tempo. Semakin besar nilai rasio, semakin lancar perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Jenis rasio likuiditas yang kedua yaitu rasio cepat atau quick ratio. Rasio cepat menunjukkan nilai relatif antara selisih aktiva lancar dengan persediaan terhadap utang lancar. Rasionya dihitung dengan membagi nilai aktiva lancar setelah dikurangi nilai persediaan dengan utang lancar. Formula untuk menghitung rasio cepat adalah sebagai berikut. Rasio cepat sama dengan aktiva lancar dikurang dengan persediaan, lalu dibagi dengan utang lancar. Dari formulanya diketahui bahwa rasio cepat tidak memperhitungkan nilai inventory atau persediaan. Hal ini akan menyebabkan nilai rasio ini akan menjadi lebih kecil dari nilai rasio lancar. Komponen inventory dianggap tidak dengan mudah atau lancar dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban atau utang yang segera jatuh tempo. Walaupun persediaan termasuk dalam aktiva lancar, namun persediaan tidak dengan lancar dapat segera digunakan untuk memenuhi kewajiban perusahaan. Mengkonversi nilai persediaan menjadi uang kas membutuhkan waktu relatif lebih lama jika dibandingkan aktiva lainnya. Semakin besar nilai rasio cepat, maka semakin cepat perusahaan dapat memenuhi segala kewajibannya. Berikutnya kita membahas contoh perhitungan rasio likuiditas perusahaan. Hasil usaha atau kinerja perusahaan PT Arda.Biz dalam 1 tahun ditunjukkan dalam laporan neraca dan laba rugi seperti di slide berikut ini. Berikut adalah laporan keuangan neraca PT Arda.Biz.
Dalam aktiva lancar, yaitu ada kas senilai Rp5.200.000, lalu giro senilai Rp2.000.000, lalu surat berharga senilai Rp3.200.000, lalu ada piutang senilai Rp7.200.000, lalu persediaan senilai Rp6.200.000, lalu aktiva lancar lainnya senilai Rp3.000.000. Jadi total aktiva lancar PT Arda.Bis adalah Rp26.800.000. Lalu selanjutnya aktiva tetap, ada tanah senilai Rp20 juta, lalu mesin senilai Rp21 juta, lalu kendaraan senilai Rp15 juta, lalu akumulasi penyusutan minus Rp5 juta. Jadi total aktiva tetap PT Arda.Bis adalah senilai Rp51 juta. Lalu ada aktiva lainnya, yaitu senilai Rp2.200.000. Jadi total aktiva lainnya Rp2.200.000. Jadi total seluruh aktiva PT Arda.Bis yaitu adalah Rp80 juta. Lalu selanjutnya utang lancar. Ada utang bank 10% senilai Rp11 juta, ada utang dagang senilai Rp4 juta, dan utang lainnya Rp0. Jadi total utang lancar PT Arda.Bis adalah senilai Rp15 juta. Lalu selanjutnya utang jangka panjang PT Arda.Bis, yaitu ada utang bank 10% senilai Rp15 juta, lalu ada utang obligasi senilai Rp8 juta. Jadi total utang jangka panjang PT Arda.Bis yaitu senilai Rp23 juta. Lalu selanjutnya ekuitas. Ada modal setor yaitu senilai Rp32 juta, dan ada cadangan laba yaitu senilai Rp10 juta. Jadi total ekuitas PT Arda.Bis adalah senilai Rp42 juta. Jadi seluruh total pasifanya adalah Rp80 juta. Berikutnya adalah laporan keuangan laba rugi PT Arda.Bis. Berikut komponen laba rugi. Yang pertama total penjualan bersih, yaitu senilai Rp111 juta. Lalu harga pokok penjualan senilai Rp77 juta. Jadi total laba kotor yaitu total penjualan bersih dikurang dengan harga pokok penjualan menjadi Rp34 juta. Lalu selanjutnya biaya operasi, yaitu ada biaya umum plus administrasi senilai Rp4 juta, lalu biaya penjualan senilai Rp3.600.000, lalu biaya lainnya senilai Rp600.000. Jadi total biaya operasinya adalah senilai Rp8.200.000. Jadi laba kotor operasinya yaitu Rp34 juta dikurang dengan Rp8.200.000. Totalnya itu menjadi Rp25.800.000. Selanjutnya penyusutan yaitu senilai Rp5 juta. Lalu pendapatan bersih operasi senilai Rp20.800.000. Lalu pendapatan lainnya yaitu senilai Rp5.200.000. Lalu pendapatan bersih operasi yaitu laba kotor operasi dikurang dengan penyusutan, totalnya menjadi Rp20.800.000. Lalu selanjutnya pendapatan lainnya yaitu senilai Rp5.200.000. Lalu EBIT yaitu pendapatan bersih operasi ditambah dengan pendapatan lainnya, itu totalnya menjadi Rp26 juta. Lalu selanjutnya biaya bunga, ada bunga bank senilai Rp2.600.000, lalu biaya obligasi senilai Rp800.000. Jadi total biaya bunga adalah Rp3.400.000. Lalu EBT-nya yaitu senilai Rp22.600.000. Lalu EBT-nya yaitu Rp26 juta dikurang dengan Rp3.400.000.
totalnya menjadi Rp22.600.000. Dan pajak 20% yaitu senilai Rp4.520.000. Jadi EAIT-nya sama dengan Rp18.080.000. Berikutnya kita akan membahas contoh perhitungan rasio lancar. Seperti tadi, rumus rasio lancar yaitu sama dengan aktiva lancar dibagi dengan utang lancar. Kita lihat di laporan neraca PT Arda.Bits tadi, aktiva lancarnya yaitu senilai Rp26.800.000. Lalu utang lancarnya yaitu Rp15 juta. Jadi Rp26.800.000 dibagi dengan Rp15 juta, yaitu sama dengan 1,78, dibulatkan menjadi 1,8. Jadi rasio lancar perusahaan PT Arda.Bits adalah waktu 1 tahun adalah 1,8. Jadi rasio lancar perusahaan PT Arda.Bits dalam waktu 1 tahun adalah 1,8. Nilai rasio 1,8 menunjukkan bahwa aktiva lancar PT Arda.Bits adalah 1,8 kali utang yang harus segera dibiayainya. Artinya setiap Rp1 utang lancar dijamin oleh 1,8 aktiva lancarnya. Lalu selanjutnya kita akan membahas contoh perhitungan rasio cepat. Seperti tadi, rumus rasio cepat yaitu sama dengan aktiva lancar dikurang dengan persediaan lalu dibagi utang lancar. Aktiva lancar PT Arda.Bits yaitu senilai Rp26.800.000. Lalu persediaannya berikut senilai Rp6.200.000. Lalu utang lancarnya yaitu senilai Rp15 juta. Jadi Rp26.800.000 dikurang dengan Rp6.200.000 lalu dibagi dengan Rp15 juta sama dengan 1,373 dibulatkan menjadi 1,4. Jadi rasio cepat untuk PT Arda.Bits dalam waktu 1 tahun adalah 1,4. Nilai rasio cepat 1,4 menunjukkan bahwa perusahaan memiliki aktiva yang sangat likuid sebesar 1,4 kali utang lancar yang harus segera diselesaikan. Artinya juga perusahaan memiliki kemampuan untuk membayar 1,4 kali utang lancarnya. Mungkin sekian materi rasio likuiditas yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.